Pemirsa, kebakaran terjadi di selatan Pittsburgh Selasa siang waktu setempat. Api menghanguskan sebagian besar bangunan yang berfungsi sebagai hunian dan pusat perdagangan. Tim pemadam kebakaran berupaya keras memadamkan api yang membakar sebuah bangunan multifungsi di selatan Pittsburgh. Kebakaran dilaporkan terjadi pada Selasa siang waktu setempat. Nyala api dan asap tebal terlihat hingga belasan kilometer dari lokasi kejadian. Penyebab kebakaran masih terus diselidiki, namun media setempat melaporkan api berasal dari lantai teratas bangunan yang sehari-hari ditempati sebagai kawasan perniagaan termasuk kantor kamar dagang dan industri Southside Pittsburgh. Sementara beberapa unit difungsikan sebagai apartemen untuk publik. Tidak ada laporan korban luka dan korban jiwa dalam insiden ini. Nyaris sepekan setelah kudeta militer di Myanmar, aksi protes pro-demokrasi masih berlanjut di sejumlah kota di Myanmar. Sementara Amerika Serikat menyesali dikeluarkannya dekret militer yang melarang warga berkumpul. Di ibu kota Naypyidaw, Myanmar, letusan senjata pasukan polisi terdengar kencang di tengah-tengah aksi protes warga Selasa kemarin. Sejumlah orang dilaporkan luka-luka. Selain letusan senjata, para pendemo menduga polisi menembakkan peluru karet. Tidak ada informasi jelas apakah peluru tajam juga digunakan. Sementara di Yangon, ribuan demonstran turun ke jalan memprotes aksi kudeta militer. Masa pendemo di Yangon didominasi kaum perempuan dan pemuda. Polisi menahan sejumlah pendemo dan menggunakan meriam air untuk membubarkan massa. Junta militer pada Senin malam mengeluarkan dekret yang berisi larangan warga untuk berkumpul di sejumlah area lebih dari 5 orang. Aturan ini berlaku di Yangon dan Mandalay. Jam malam diberlakukan mulai pukul 8 malam hingga pukul 4 pagi. Di Mandalay, ribuan pendemo bentrok dengan polisi. Mereka menabrak aturan baru pihak keamanan yang menyatakan warga melakukannya aksi protes yang ilegal. Polisi menangkap ratusan demonstran. Panglima militer yang memimpin kudeta dan kini memimpin Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, mengatakan bahwa junta militer akan menggelar pemilu baru selekasnya tahun ini. Min Aung Hlaing berjanji militer akan menyerahkan kekuasaan kepada siapapun yang kelak memenangkan pemilu. 1962ခုနှစ်နဲ့1988ခုနှစ်ကတာဝန်ယူစဉ်ကာလဖွဲ့စည်းပုံများနဲ့များစွာကချပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မလွဲမချောင်သောအကြောင်းများကြောင့်သာအရေးပေါ်ကာလမှာတာဝန်ယူရထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခြေခံဥပဒေရဲ့အရေးပေါ်ကာလပြဋ္ဌာန်းချက်များအရသာကျွန်တော်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှန်ပြီးစည်းကမ်းပြည့်ဝတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုစောင့်ရှောက်ဖော်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ရကောင်းမွန်တန်ရှင်းတဲ့အစိုးရတရက်နဲ့ Di Washington DC, juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Ned Price, menegaskan dukungan Amerika terhadap rakyat Myanmar dan mendesak junta militer mengembalikan demokrasi rakyat. Stand with the people of Burma, support their right to assemble peacefully, including to protest peacefully in support of the democratically elected government. And the right to freedom of expression, including the freedom to seek, to receive, to impart information both online and offline. We're, of course, very concerned about the military's recent announcement restricting public gatherings. Selain di Myanmar, aksi protes penentang pemerintah militer juga dilakukan warga Myanmar di Korea Selatan. Mereka menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi yang kini dikenai tahanan rumah bersama sejumlah politikus. Mereka menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi yang kini dikenai tahanan rumah bersama sejumlah politikus senior.
Sementara di Libanon, bentrokan warga dengan pasukan polisi anti huru-hara terjadi pada Senin lalu. Massa menuntut pembebasan para aktivis yang dipenjara sejak bulan lalu. Bentrokan massa dan pasukan polisi anti huru-hara pecah saat ratusan warga menggelar unjuk rasa anti pemerintah. Unjuk rasa digelar di luar pengadilan militer Lebanon di Beirut. Massa pendemo juga memblokir sejumlah ruas jalan. Polisi menggunakan pentungan untuk membubarkan ratusan pengunjuk rasa. Sementara para pendemo meneriakan slogan-slogan pro-demokrasi. Militer Libanon sejauh ini telah menahan 17 orang usai aksi protes massal pada Januari lalu di kota Tripoli, utara Libanon. 10 dari 17 orang yang ditangkap adalah warga Suriah. شماله من لبنان مشان ندافع عن ابن الثوره مش ابن شماله من لبنان صار في عنا اولاد الثوره اليوم بنطلب من قاضي المحكمه العسكريه يطلع بمؤتمر صحفي له كل احترام ويقول شو عاملين يا خيي قاتلين سارين مش قاتلين ولا سارين السائر نزل عم يدافع عن حقه اذا بدك تحاسبه لانه ضرب حجره هيدا ما فيك. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pekan ini berkunjung ke Timur Tengah. Di Amman, Yordania, Menlu Retno dan Menlu Yordania membahas pengadaan vaksin COVID-19, isu Palestina, serta kerjasama di bidang investasi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Selasa petang waktu Indonesia Barat menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi. Kedua menteri membahas berbagai isu krusial, diantaranya vaksin COVID-19 dan kelanjutan kerjasama produksi pupuk fosfat. PT Petrokimia Gresik selama ini telah bermitra dengan Phosphate Mines Company atau JPMC Yordania. My visit this time is accompanied also by director of a state-owned holding company that specializes in fertilizer products. Phosphate is one of the priority cooperation for Indonesia with Jordan. We have developed cooperation in this sector over the years, and one of the success stories is the joint venture between Jordan Phosphate Mines Company, GPMC, and PT Petrokimia Gresik. Indonesia juga mengajukan perjanjian perdagangan preferensial dengan Yordania serta membahas perkembangan di Palestina. The Palestinian issue is at the top of our priorities, and we have absolute agreement that the Palestinian issue is the central cause, and peace will not be achieved without solving the Middle East issue and the two-state solution, which is agreed upon between us, and our efforts are coordinated in our talks with the international community and also in the Islamic organization. Setelah Yordania, Menlu Retno Marsudi akan meneruskan perjalanannya ke Palestina. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Presiden Joe Biden pekan ini memastikan akan menarik mundur pasukan Amerika di Yaman. Pernyataan ini ditanggapi beragam oleh warga Yaman. Salah satu isu politik yang mengganjal hubungan Amerika Serikat dan Timur Tengah adalah keterlibatan pasukan Amerika pada Perang Yaman. Amerika dikecam karena mendukung pasukan koalisi Arab Saudi yang menumpas kelompok Houthi dalam perang yang telah berlangsung sejak tahun 2015. Sejak itu 130.000 warga Yaman tewas dalam perang. Sedangkan ribuan lainnya mengungsi ke berbagai negara termasuk ke Indonesia. Sementara Presiden Joe Biden belum lama ini menyatakan akan menarik mundur pasukan Amerika di Yaman. Biden mengatakan Amerika Serikat akan memainkan peranan yang lebih aktif dan terlibat dalam pembicaraan untuk mengakhiri perang di Yaman. Pernyataan Biden diperkuat oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price pada Selasa lalu. Two things at once. We can ensure that we do not add to the suffering of Yemeni civilians. Yemen, now home to what is believed to be the world's worst humanitarian catastrophe, while continuing to stand with Saudi Arabia in the face of these attacks from the Houthis. Perang Yaman pada tahun 2015 diawali oleh serangan pasukan koalisi yang dipimpin Arab Saudi dengan alasan menghabisi kelompok pemberontak Houthi yang dituding didukung oleh Iran. Keputusan Presiden Biden ditanggapi beragam di Yaman.
Warga di kota Aden cukup optimis dengan pemerintahan Biden. Pemerintah Yaman juga menyatakan bersedia bekerja sama dengan Presiden Amerika Serikat ke-46 itu. قرار حظي بالترحيب من الجميع نظرا للإنهاك الإنساني والإنهاك الاقتصادي الذي بلي به البلد بشكل عام، بالإضافة إلى ما يعانيه واقع المنطقة بشكل عام من ضغط دولي وضغط عربي لإيقاف هذه الحرب التي أنهكت الجميع، وجميع الأطراف السياسية في داخل البلد تعول على تنفيذ مشروعها وأجندتها. Jurnalis Sam Aklan berharap Amerika tidak menghentikan dana untuk penumpasan teroris, salah satu akibat samping dari Perang Yaman. قرار مفاجئ، ولكن أمريكا كدولة راعية للسلام وهي أحد الدول العظمى في العالم يجب يعني أن يكون القرار أيضا مرادف له يعني عدم وقف المساعدة في التدخلات الإرهابية الموجودة في البلد من قبل تنظيم القاعدة وداعش، وأيضا المعروف التي تم إعلانها سابقا هي جماعة الحوثي وهي جماعة إرهابية. Sedangkan pengamat politik Ali Asgar menilai Amerika Serikat harus selekasnya memulai dialog damai di Yaman melibatkan semua pihak. ونتمنى أن يكون تعيين مبعوث جديد إلى اليمن يسهم في فتح آفاق جديدة للحوار مع الإدارة الأمريكية للخروج من هذه الحالة التي تعيشها البلاد. Perang Yaman pada tahun 2014 telah merenggut nyawa 130.000 warga. Sementara ribuan lainnya mengungsi ke berbagai negara termasuk ke Indonesia. Kita ke dunia hiburan, pemirsa. Salah satu film klasik Tim Burton, Edward Scissorhands, diproduksi khusus untuk tampil dalam ajang Super Bowl tahun ini. Film ini dibintangi Winona Ryder dan Timothée Chalamet. The story of a boy with scissors for hands. No, not that one. Edgar, you're gonna be late. This one. Aktor nominator Oscar Timothée Chalamet dan Winona Ryder akan tampil dalam Edward Scissorhands versi baru dalam ajang Super Bowl tahun ini. Dalam pariwara Cadillac Lyric, kendaraan canggih yang menggunakan bantuan teknologi kendara bebas tangan alias hands-free, tampak Edgar Scissorhands yang diperankan Timothée Chalamet sedang mengemudi di samping ibunya yang dimainkan Winona Ryder. Dalam versi tahun 1990, Edward Scissorhands, pria si tangan gunting yang tinggal di atas bukit, diperankan Johnny Depp, jatuh cinta dengan Kim, diperankan Winona Ryder, remaja yang tinggal di perumahan warga sekitar. Film yang disutradarai oleh Tim Burton ini meraih sukses besar pada 1990-an, melambungkan nama Winona Ryder dan Johnny Depp. Dalam versi masa kini, Edward dan Kim dikisahkan telah menikah dan memiliki seorang putra yang diberi nama Edgar Scissorhands. Selain piawai mengendarai kendaraan canggih Cadillac Lyric, terselip pula sejumlah adegan saat Edgar mengalami kesulitan sehari-hari dengan jari-jari guntingnya. Mulai dari bola kaki yang bocor hingga ratusan magnet yang menempel di jari-jari dan tubuhnya ketika melakukan percobaan di dalam kelas. Pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda akan ada informasi dari dunia olahraga. Silakan Gede. Iya, baik Zila dan pemirsa, Juventus dan Inter Milan akan bertarung pada leg kedua babak semifinal Coppa Italia. Informasi dari dunia olahraga akan segera kembali usai jeda.